Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau membawa penyembahan pujian kami yang terbaik. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik, bahkan kami mau terus menyembah Engkau sampai kapanpun Tuhan. Berkati setiap mereka, anak-anak-Mu, setiap kami yang setia untuk datang di mezbah-Mu, mencari wajah-Mu, rindu akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, segala pujian, syukur, hormat bagimu, Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh selamanya. Ku puji, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung. Tekadku senangkan Engkau Tuhan, selama-lamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Kami sanjung, yes Lord, selama-lamanya. Oh, ku sanjung nama-Mu Tuhan, sampai selamanya. Engkau, yes Lord Jesus, amin, amin Tuhan. Kaulah segala-galanya, lebih lagi katakan saudara, untuk selamanya Tuhan. Oh, ku puji, kami sembah Engkau, sampai selamanya. Oh, kami sanjung nama-Mu Tuhan, sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, Kaulah segalanya. Biar Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Bapa.
Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ajaib, perkasa, dahsyat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau, nama-Mu ajaib. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus nama-Mu, kuduslah Engkau, Tuhan yang dahsyat. Oh, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kami sembah, ku sembah. Oh, lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau yang kami sembah. Ku sembah, Kau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau yang kami sembah. Yes Lord Jesus, Kau ku sembah. Sembah selama hidup kami Tuhan, tiada yang lain yang layak kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Kau ku sembah. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus berkata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Amin. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah,
sembah. Kasih, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Biar kita mau terus datang pada Tuhan, saudara. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Bahkan hadirat-Nya, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Dia. Biar kita mau terus angkat hati kita, saudara. Kita mau terus tinggikan Dia. Katakan bersama, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami yang mengharapkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang kekal bagi hidup kami hadir. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Lebih lagi saudara, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Amin. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih lagi saudara, angkat iman-Mu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal, yang mulia, hadir di tengah kami Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi angkat iman-Mu saudara. Dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab kuasa-Mu nyata memulihkan setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kekal mulia bagi kami. Amin. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu turun tercurah bagi kami Bapa. Amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada ketenangan saudara.
Dalam hadirat-Nya ada pemulihan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang memampukan setiap kita untuk terus berjuang sampai pada akhirnya kita memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini kalau ada di antaramu yang sudah mulai lemah, engkau yang mulai goyah dengan imanmu, mari angkat hatimu, percaya, perkatakan, aku percaya Tuhan hadir. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Lebih lagi saudara, saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir bagi kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, dari tempat maha tinggi, amin. Bapa, Engkau kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu bersama-Mu, ku kan tenang dalam hadirat-Mu, ku kan tenang dalam perkenanan-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh menerima perkenanan dan kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan saya Ibu Yanti, saya seorang guru SD Bu, dan juga seorang pendoa. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih untuk Misbah Doa yang saya dapatkan dari orang tua murid les saya sejak akhir Desember. Kemudian saya diberi channel ibu dan dia bersaksi tentang indahnya ikut Misbah Doa. Saya secara pribadi bersyukur karena semenjak ikut Misbah Doa, hidup saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan ketika kami mendoakan orang yang sepertinya mustahil Bu untuk dijawab Tuhan, dan hari ini di rumah saya dipasang wifi untuk oleh anak saya. Yang sebelumnya saya bergumul Bu, karena jujur saja ya kuota saya terbatas untuk bisa mengikuti Misbah Doa setiap malam dan juga pagi hari. Saya bersyukur doa saya dijawab Tuhan. Tepat 2 minggu dipasanglah wifi di rumah saya, yang sebelumnya saya memutar YouTube Misbah Doa itu di sekolah. Sebelum teman-teman saya datang ke sekolah, saya sudah datang lebih awal 1 jam untuk mengikuti Misbah Doa yang Ibu bawakan bersama dengan tim. Perlu diketahui bahwa di sekolah hanya saya yang menjadi murid Kristus dari hampir 600 karyawan dan juga para siswa dan juga guru. Ada 600 orang di sekolah itu dan hanya dia murid Kristus, saudara. Di situlah saya juga bisa berdoa dan mengikuti Misbah Doa. Sekarang saya bersyukur saya bisa mengikuti Misbah Doa baik malam maupun pagi hari. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, satu kesaksian yang sangat luar biasa.
dari seorang guru SD, Ibu Yanti ya. Ibu juga adalah seorang pendoa dan dia juga bersyukur saudara karena ya Ibu Yanti ini mendapatkan mesbah doa itu dari orang tua murid lesnya sejak akhir Desember ya, dan dia dikirimkan channel saya itu dan dia juga mendengar kesaksian betapa indahnya ya sejak ibu itu mengikuti mesbah doa. Lalu secara pribadi Ibu Yanti mulai mengikuti ya, dan semenjak ikut mesbah doa hidupnya semakin dekat dengan Tuhan ya. Bahkan dia terus mendoakan orang-orang yang sepertinya mustahil untuk dijawab. Dan yang luar biasa adalah ya dulu Bu Yanti kalau mau mendengarkan mesbah doa atau mesbah syukur dia harus datang ke sekolah lebih awal 1 jam untuk mendengarkan mesbah doa karena di rumahnya itu ya kuotanya terbatas ya, dan juga mungkin jaringannya sulit ya. Tetapi jadi Ibu Yanti datang 1 jam sebelum teman-temannya yang lain datang khusus untuk mendengarkan mesbah doa di sekolahan. Puji Tuhan ya sudah 2 minggu belakangan akhirnya anaknya memasang wifi di rumah saudara. Dan ini merupakan satu jawaban doa dari Ibu Yanti yang dikabulkan oleh Tuhan sehingga imannya boleh terus dikuatkan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, karena itu mari saudara jangan lupa saudara terus membagikan mesbah doa kepada temanmu, saudaramu, sahabatmu, keluargamu supaya mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan seperti yang dialami oleh Bu Yanti. Dia dibagikan oleh seorang ya orang tua murid dari guru lesnya ya, dan orang tua muridnya itu bersaksi bahwa hidupnya berubah setelah mengikuti mesbah doa. Ya puji Tuhan, terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang ajaib karena itu dia mendengarkan setiap pergumulan kita. Ya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi ya. Shalom, selamat pagi Bu Debbie. Saya mau bersaksi, saya pendengar setia mesbah doa dan saya dari Jakarta. Saya ingin bersaksi Bu, selama ini lutut kanan saya suka sakit dan ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 tahun. Namun pada tanggal 5 Desember yang kemarin di saat perjamuan kudus saya perkatakan, bukankah engkau sudah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakitku di atas kayu salib? Dan saya perkatakan Ibu, oleh darah dan bilur-bilurmu Tuhan Yesus, tubuh saya sembuh dan tidak ada sakit. Dan sejak saat itu sampai sekarang lutut saya disembuhkan Tuhan, sudah tidak sakit lagi Bu. Luar biasa ajaibnya Tuhan, Dia penyembuh bagi yang percaya. Terima kasih lewat pengajaran yang Ibu sampaikan ya, sehingga saya jadi tahu arti dari perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu sekeluarga dan lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Amin, amin, amin. Iya saudara, puji Tuhan kalau Ibu boleh dibukakan tentang arti dari perjamuan kudus. Seringkali banyak orang Kristen mereka melakukan ya banyak hal tetapi tidak mengerti saudara, dan saya bersyukur kalau lihat pelayanan kami ya Bapak Ibu boleh mengerti banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita saudara. Kemarin kita sudah sampai di Sakaria pasal yang ke-8 saudara ya. Di sana tentang keselamatan bagi Israel judul perikopnya. Kita sudah membaca ya, Tuhan berkata ya bahwa tidak untuk selamanya saudara Tuhan itu akan murka. Ya, kemarin kita sudah baca ayat 14 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka. Ya, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Ayat 15 sana dikatakan, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda, janganlah takut. Ya, jadi dulu Tuhan pernah murka ketika ya nenek moyang dari mereka itu membuat Tuhan murka sehingga Tuhan menghukum mereka. Tetapi Tuhan berkata Dia akan bangkit kembali untuk mengasihi dan berbuat baik kepada Yerusalem dan juga kepada kaum Yehuda, karena Tuhan bilang janganlah takut.
Saudara, ketika kita menyesal akan setiap pelanggaran kita dan dosa kita, kita kembali kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan Dia sanggup memulihkan hidup kita, saudara ya. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Ya, Tuhan berkata, Dia mau memulihkan, tetapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Ya, Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, tetapi ada hal-hal yang harus engkau lakukan, kata firman Tuhan. Yang pertama di sana dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ya, yang pertama Tuhan bilang Dia akan kembali memulihkan keadaan kita asal kita melakukan hal ini. Yang pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudara, seringkali kita ini suka ya berkata tidak benar seorang dengan yang lain. Ya, tapi Tuhan berkata Tuhan benci dengan kebohongan. Jangan berkata yang tidak benar seorang antara satu dengan yang lain. Tuhan bilang berkatalah benar ya. Ini yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan biasakan ada dusta dari omongan kita. Jangan biarkan ada kebohongan dalam ucapan kita ya. Kita mulai dari suami istri, anak-anak dalam rumah, kita mulai belajar mengucapkan yang benar. Jangan berbohong sebab Tuhan membenci kebohongan, saudara. Berkata benar supaya hidupmu dipulihkan. Berkata benar supaya ya kehidupan kita ini dipulihkan Tuhan. Jangan suka berbohong walaupun bohong-bohong kecil. Kita belajar untuk berkata yang benar ya. Kita semua terus belajar, saudara. Apa yang perlu kita benahi lagi agar hidup kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan bilang laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai sejahtera di pintu-pintu gerbangmu. Kalau kita hidup jujur, kita melakukan yang jujur, kita berkata benar, kita melakukan hukum yang benar, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tapi di mana ada kebohongan, maka di situ tumbuh pertikaian, ya bahkan perpecahan, pertengkaran. Mari kita belajar, saudara, hari-hari ini untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, ya agar ada di pintu-pintu gerbangmu ada damai sejahtera. Ya, agar dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera. Suami istri jangan ribut terus, berantem terus. Ya, anak-anak dengan orang tua jangan ribut terus, karena akan jauh kita dari berkat kalau di rumah kita penuh pertikaian, pertengkaran. Kenapa? Akibat banyak kebohongan. Ya, tapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, ya di sana akan ada damai sejahtera di depan pintu gerbangmu. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Damai dalam rumah tangga kita. Ya, ayat 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Ya, yang berikutnya Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau dipulihkan, jangan merancangkan yang jahat. Ya, terhadap saudaramu, ya antara kamu dengan satu yang dengan yang lain. Jangan suka jadi orang itu merancang-rancangkan yang jahat dalam hati kita. Ya, Tuhan benci kepada orang yang merancangkan kejahatan. Tapi mari kita merancangkan kebaikan ya. Jangan berdoa yang buruk bagi orang lain ya, tetapi mari kita senantiasa memberkati orang lain lewat doa kita. Kita belajar, saudara ya. Tuhan bilang jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan benci orang yang suka bersumpah palsu. Kita dulu sudah belajar jangan suka bersumpah palsu, sumpah serapah, karena itu semua akan dikumpulkan lalu dibuang kembali, dilepaskan ke rumahmu, dan itu akan menjadikan engkau binasa ya, dimusnahkan oleh sumpah serapah kita sendiri. Bahkan kayu-kayu di rumah kita pun menjadi busuk akibat ya sumpah serapah dan perkataan yang tidak benar ya, itu Tuhan katakan. Ayat 18 di sana dikatakan ya, ingat Tuhan benci semuanya itu, saudara ya. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya ayat 19, beginilah ya firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, ya dan dalam bulan yang ke-10,
akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan keadilan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, bulan-bulan puasa kita, melakukan rutinitas keagamaan kita, bukan hanya sekedar ya pencitraan ataupun keterpaksaan, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang penuh kegirangan dan sukacita. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata, ya kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, dan dikatakan maka dari itu cintailah kebenaran dan damai. Saudara ya, ketika kita belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup belajar mencintai ya damai, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, maka kita akan melihat saudara ya semuanya akan berganti menjadi kegirangan dan sukacita di hidup kita. Ya, ayat yang ke-20 berkata keselamatan bagi bangsa-bangsa, judul perikopnya di sana. Kalau kita baca saudara ya ayat jadi kita lihat bersama bahwa ya Tuhan itu berjanji untuk memberi upah kepada umatnya, dan Dia meyakinkan mereka supaya mereka juga mengalami ya hubungan dan berkat ya dengan Tuhan yang benar. Ya, Tuhan tidak akan mengubah rencananya atas bangsa ini untuk memberkati mereka, tetapi Tuhan juga berfirman, ya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Tadi kita sudah baca saudara di sana ya. Kalau kita mengerjakan semua itu dengan setia, maka ya Tuhan juga sanggup mencurahkan damai sejahtera dan kegirangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ayat 20 saya dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ayat 21, dan penduduk kota yang satu akan pergi ke penduduk kota yang lain, mengatakan marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Ayat 22, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang akan kuat datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. 23, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara ya, luar biasa ayat ini dikatakan bahkan bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan. Kenapa? Melihat kehidupan orang Israel, melihat kehidupan mereka yang diberkati Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Ya, kita semua dipanggil menjadi suratan Kristus yang terbuka. Orang lain harus melihat hidup kita yang diubahkan. Orang lain harus melihat hidup kita yang diberkati dan disertai Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Waktu kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, dikatakan di sana banyak penduduk kota akan datang, mereka berkata, mari kita cari Tuhan dan melunakkan hati Tuhan. Artinya apa melunakkan hati Tuhan? Memohon belas kasihan agar Tuhan tidak mencurahkan murkanya, tetapi belas kasihan dan pengampunan serta berkat-berkatnya. Ya, Tuhan berkata, orang-orang akan datang dari berbagai-bagai bangsa saudara. Ya, dan mereka akan berkata, di sana dikatakan, ya mereka akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi, ya dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara, waktu hidup kita ini menjadi kesaksian, waktu hidup kita diubahkan dan dipulihkan Tuhan, maka orang akan melihat penyertaan Tuhan lewat hidup kita, dan mereka akan tertarik untuk datang mengenal Allah kita. Siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Mereka melihat perubahan di hidup kita dan mereka akan bertanya, ya Tuhannya menyertai dia.
ya sehingga hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup dan orang akan datang dan berkata, aku mau kenal dengan Tuhanmu, aku mau ikut dengan kamu menyembah kepada Allahmu. Kenapa? Karena aku melihat bahwa Allah menyertai kamu. Sudah waktunya saudara kita memohon anugerah Tuhan, cari Tuhan agar Tuhan menyertai hidup kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan sungguh menyertai hidup kita. Karena itu saudara, tetaplah setia, tetaplah cari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, ya, biar kita boleh melihat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan terjadi di hidup kita. Mari kita mau renungkan ini saudara ya, karena akan tiba saatnya semua doa-doa bahkan puasa-puasa kita itu akan digantikan dengan sukacita dan kegirangan. Kenapa? Sebab orang yang mencari Tuhan saudara akan mengalami semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Asalkan kita mau terus tetap setia, asalkan kita mau terus tetap percaya kepada Tuhan, sehingga orang akan mengikuti kita dan berkata, kami melihat Tuhan menyertai-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebenaran firman-Mu yang Kau bukakan bagi kami. Kami mengerti hari ini bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyertai kami, yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami berkat-berkat-Mu, sehingga mata orang-orang, mata bangsa-bangsa akan melihat Tuhan kami menyertai kami. Tuhan sertai hidup kami, rumah tangga kami, agar terjadi perbedaan. Ketika Tuhan menyertai rumah tangga kami akan ada perbedaan. Orang akan melihat kami suami istri hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan. Anak-anak kami juga dipimpin oleh Tuhan sehingga menjadi kesaksian. Anak-anak kami jadi anak yang takut akan Tuhan. Hidup mereka dijauhkan dari segala pergaulan dunia, kenajisan, percabulan. Tuhan jauhkan dan luputkan sehingga keluarga kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan menyertai kami. Dilindungi Tuhan setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah ada dalam perkenanan Tuhan. Jodoh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, mereka yang ada di usia senja, para lansia Tuhan, bahkan juga para single parent. Tuhan menyertai, memberkati setiap mereka yang sakit malam ini. Tuhan jamah dan lawat. Tuhan lihat Bapa segala penderitaan kami, bahkan kesakitan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan dari sorga segala teriakan kami. Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau memang karena Tuhan mau mengizinkan kami menjalani semua ini, biarlah Tuhan kami Engkau berikan kekuatan untuk menjalani hidup kami. Tetapi kami minta supaya kami tetap berkemenangan sampai di garis akhir. Tuhan tolong Bapa, berkati Tuhan siap mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan, beri kesempatan untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka dalam pergumulan yang berat, ikatan-ikatan dosa Tuhan, yang terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah anugerah Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Tuhan bebaskan dan lepaskan. Terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami buang dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Biarlah kami ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan berikan kepercayaan keturunan ilahi. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan lawat dan jamah bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, jajaran kabinet, semua juga TNI Polri yang ada, roh takut akan Tuhan melimpah atas kehidupan mereka semua Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan bangsa kami hujan pertobatan tercurah, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau pulihkan bangsa ini, bahkan Kau menjaga setiap kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, biar kami terus berdiri dalam kekudusan di tengah masa pandemi ini. Tuhan, Engkau melihat setiap kami mau terus sungguh-sungguh mencari Engkau sampai di garis akhir. Bahkan
Engkau Tuhan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Pertobatan terjadi di atas bangsa ini Bapa. Kekudusan-Mu ada di atas bangsa kami. Biarlah orang berbalik, berseru kepada nama-Mu Bapa, dan meninggalkan dosa dan pelanggaran mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Jagai, lindungi Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Biarlah Engkau mendengarkan doa-doa kami yang berdiri atas bangsa dan negara kami. Anugerah Tuhan tercurah Bapa, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.